Genangan air di Tol Sediatmo, gerbang tol Cengkareng arah Bandara Soekarno-Hatta berangsur surut. Meski demikian, air masih terlihat menggenang di bahu jalan akibat curah hujan yang tinggi kemarin. Di kilometer 31 Tol Sediatmo, kondisi lalu lintas menuju Bandara Soekarno-Hatta ramai lancar. Namun, pengendara tetap diimbau waspada karena genangan masih terlihat di titik bahu jalan. Satu unit pompa air mobile terlihat masih dioperasikan untuk mempercepat surutnya genangan. Sebelumnya, genangan air sempat mencapai ketinggian 50 cm dan menyebabkan kepadatan panjang hingga 10 km. Saat itu hanya 2 lajur yang dapat dilalui kendaraan. Tiga orang tewas diduga tersengat aliran listrik banjir di Cilincing, Jakarta Utara. 2 korban merupakan pasangan suami istri. Mereka diduga tewas tersengat listrik dari alat elektronik di rumahnya di Semper Barat. 1 korban lain merupakan warga Kalibaru yang ditemukan tewas di dalam kamar yang terendam banjir. Dari data yang kami terima, untuk warga yang meninggal karena terserang arus listrik ada 3 orang, 1 di Kalibaru dan 2 orang suami istri ada di Semper Barat RW8. Nah, kami juga sudah menghimbau juga kepada warga-warga yang lain agar selalu berhati-hati, baik itu terhadap waspada banjir maupun arus sengatan listrik. Banjir memang menjadi momok bagi warga Jakarta. Hujan sepanjang hari pada Senin kemarin menimbulkan banjir di sejumlah wilayah ibu kota. Seperti di ruas Jalan Mangga 2 Raya, Pademangan, Jakarta Utara. Banjir membuat jalanan lumpuh, kendaraan yang nekat melintas akhirnya mati mesin. Di Jembatan 3 Raya Pluit, banjir menyebabkan 2 bus mini Trans mogok. Warga harus beraktivitas dengan berjalan kaki, sementara kendaraan roda 2 dan 4 tidak dapat melintas. Di Jalan Budi Mulia, Pademangan Barat, Jakarta Utara, banjir merendam permukiman warga. Banjir juga membuat kendaraan mogok. Meski begitu, warga memilih tetap bertahan di rumah. Banjir bahkan mengacaukan lalu lintas karena menutup sejumlah ruas jalan. Untuk mengurai kemacetan di ruas jalan dari Jakarta Utara ke Jakarta Barat, pemotor diizinkan naik tol. Pemotor masuk dari gerbang tol Sunter, keluar Kebon Bawang dan gerbang tol Jembatan 3, dan keluar di gerbang tol Angke 2 Jakarta Barat, dengan pengawalan anggota PJR di Telantas Polda Metro Jaya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim penanganan banjir telah dilakukan pemerintah provinsi, salah satunya dengan menerjunkan 1.200 pompa. Pramono bilang sejauh ini Pemprov DKI akan terus memperhatikan banjir di Jakarta setiap hari selama curah hujan masih tinggi. Jadi seperti tadi pagi saya kan ada di Cilangkap, di waduk yang akhirnya saya rubah menjadi waduk Batu Licin. Memang penanganan untuk banjir di Jakarta tidak bisa bersifat sporadis. Yang paling utama sekarang ini semuanya kita siagakan, ada 1.200 pompa. Kurang lebih 600 pompa yang portable, 600 pompa yang mobile. Dan kalau lihat sekarang curah hujan yang seperti ini, dulu pasti udah genangan di mana-mana. Sekarang ini karena selalu kita siagakan, termasuk sekarang di Ancol memang ada kenaikan permukaan air, langsung kita pompa. Sehingga dengan demikian memang penanganannya harus yang bersifat jangka pendek, jangka menengah. Kalau jangka panjangnya udah terlalu panjang lah untuk dipikirkan. Sehingga dengan demikian itu yang tetap akan kita lakukan dalam penanganan untuk banjir di Jakarta. BMKG memperkirakan cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi masih akan mengguyur wilayah Indonesia, termasuk Jakarta, hingga Februari mendatang. Apa yang harus dilakukan dari sekedar mengandalkan pompa air? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca di Jabodetabek Selasa 13 Januari hingga Rabu 14 Januari dini hari, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat, berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
Untuk pagi hingga siang hari, saudara, mulai pukul 7 hingga pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat, kondisinya berawan hingga berawan tebal serta berpotensi hujan ringan di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kepulauan Seribu. Sedangkan untuk siang hingga sore hari mulai pukul 1 hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat berpotensi hujan sedang di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota, dan Kabupaten Bogor. Sedangkan perakiraan cuaca Jabodetabek, saudara, mulai malam hari pukul 7 hingga Selasa 14 Januari pukul 1 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, kondisinya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kepulauan Seribu. Selanjutnya untuk membahas apa langkah Pemprov DKI soal banjir yang melanda kawasan Jakarta dan sekitarnya, kita bergabung dengan staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Chiko Hakim. Selamat siang Bang Chiko, dengan Bella di studio. Siang Bella, apa kabar? Bang, kabar baik, alhamdulillah. Bang Chiko, ini Pak Gubernur mengatakan penanganan banjir dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dan perlu jadi perhatian harian. Dan klaimnya genangan air dapat ditangani dalam waktu yang relatif singkat. Sebenarnya seperti apa upaya yang dilakukan hingga hari ini dan untuk ke depannya seperti apa, Mas Chiko? Untuk penanganannya, kita betul-betul mendeploy atau mengerahkan segala daya upaya yang kita miliki, segala kemampuan yang kita miliki terkait dengan pompa, misalnya ada 600 pompa statis, 600 pompa mobile yang terus diaktifkan dan tentunya bergantian ya, karena tidak bisa 24 jam semuanya aktif karena terkait dengan mesin yang bisa panas dan lain-lain. Namun tentu kita tahu dalam 2 hari terakhir khususnya kemarin curah hujan itu sangat tinggi, Bella. Curah hujannya itu kalau kita bicara soal ukuran curah hujan sebenarnya antara 50 mm sampai 100 saja udah dianggap tinggi, sedangkan kemarin itu hitungannya di antara 170 mm sampai 190-an. Artinya memang apa yang terjadi kemarin lebih dari kapasitas atau kemampuan infrastruktur Jakarta untuk menangani atau untuk memitigasinya terkait dengan saluran air, drainase, dan lain-lain. Dan ini betul-betul menjadi perhatian dan kita berharap masyarakat juga berhati-hati. Tadi tentunya kita mengucapkan bela sungkawa yang terdalam, duka cita yang mendalam akibat ada korban jiwa yang meninggal karena arus listrik akibat banjir tadi. Dan harapan kami memang cuaca berpihak pada kita, karena dalam setahun terakhir cuaca ekstrim ini memang melanda bukan hanya Jakarta tapi juga berbagai wilayah di dunia, bukan hanya di Indonesia, yang tentunya mengubah kehidupan kita sendiri, dan kita tahu banjir terjadi di banyak tempat. Nah, terkait dengan menyurutkan air, alhamdulillah memang air berangsur surut sekarang dan kita berharap curah hujannya berkurang, dan ke depan memang akan banyak sekali solusi-solusi jangka pendek dan upaya-upaya yang kita akan lakukan untuk jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Mudah-mudahan partisipasi masyarakat juga kita harapkan apabila kita melakukan normalisasi misalnya ke depan, artinya masyarakat juga harus ikhlas untuk direlokasi atau merelokasikan dirinya tentunya ke tempat-tempat yang memang sudah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Bang Chiko, Pemprov mengaku memiliki blueprint penanganan banjir melalui tadi ada normalisasi sejumlah sungai utama ya, termasuk Kali Sunter sama Kali Ciliwung. Ini pelaksanaan seperti apa? Apakah ini bagian juga dari solusi jangka pendek dan juga jangka menengah yang tadi dikatakan oleh Gubernur? Pastinya kami sudah mempersiapkan dan merencanakan pengendalian banjir di tahun 2026 ini, dan sudah menjadi aksi yang dalam waktu dekat akan dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air. Satu, yang pasti normalisasi, yang pasti juga perbaikan saluran ataupun drainase. Yang ketiga tentunya juga harapan kita agar masyarakat juga lebih mengurangi atau sama sekali tidak lagi menggunakan air tanah dan mengebor air tanah, karena ini juga menyebabkan turunnya permukaan tanah atau land subsidence yang kita lihat sekarang di Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang rata-rata per tahunnya itu turun 5-10 cm, dan salah satu sebabnya adalah penggunaan air tanah yang berlebihan sehingga
sudah tidak dapat lagi, tanahnya diisi kembali rasio dari pengambilannya dari tanah. Dan harapan kami juga tentunya ini adalah peran Pam Jaya untuk kemudian bisa menyediakan air pam untuk semua dan masyarakat juga mau menggunakan. Dan masih banyak hal lagi tentunya, tapi yang utama adalah normalisasi dan perbaikan saluran maupun drainase. Bang Ciko, kemudian tadi sempat mengatakan soal bahwa ada alokasi anggaran yang besar ya, kurang lebih 3,64 triliun untuk pengendalian banjir dari APBD tahun 2026. Nah, progres proyek-proyek utamanya seperti apa, Bang Ciko? Sekarang baru tanggal 13 Januari Bella tahun 2026. Artinya dalam waktu dekat itu akan dilakukan. Karena kita terkait dengan tahun anggaran baru, tentunya anggaran ini di seluruh Indonesia belum cair terkait dengan di tahun anggaran yang baru ini. Mudah-mudahan ketika itu bisa langsung kita terima dan digunakan, langsung akan gaspol Bella untuk melakukan apa-apa yang dianggap perlu. Dan khususnya tadi terkait dengan pengalihan banjir. Bang Ciko, ini prediksinya BMKG masih cukup tinggi curah hujan terutama untuk hari ini dan besok. Yang akan dilakukan seperti apa? Karena kita tahu kemarin macetnya sudah nggak karu-karuan seperti itu ya. Nah, apa yang mau dilakukan supaya macet dan banjir ini juga tidak terulang lagi seperti kemarin? Kalau tidak terulang ya tentunya ini bukan menjadi suatu jaminan Bella, karena tadi ketika curah hujannya memang sudah melampaui batas normal, batas seperti biasanya, tentunya ada kapasitas yang memang belum bisa tertampung atau belum bisa diatasi dengan apa-apa infrastruktur yang kita miliki. Dan ini kita harus tahu bahwa terjadi tahunan, sudah puluhan tahun ketika curah hujan begitu ekstrim, hal seperti yang terjadi hari-hari ini terjadi di tahun-tahun sebelumnya juga. Nah, tetapi tentunya seperti saya sampaikan tadi, Pemprov tidak bisa sendirian dalam memitigasi, dalam mengendalikan, dalam mengelola permasalahan-permasalahan kota ini. Harapan kami tentunya masyarakat juga menahan diri untuk berpergian apabila tidak betul-betul diperlukan atau bukan untuk hal-hal yang penting, untuk tadi menghindari akses-akses jalan yang tertutup akibat genangan dan lain-lain. Dan tentunya modifikasi cuaca juga menjadi salah satu opsi yang akan dilakukan dan mudah-mudahan berhasil sehingga dalam seminggu ke depan apa yang terjadi kemarin dan sampai pagi tadi tidak akan terulang lagi. Bang Ciko, terkait juga tadi sempat menyinggung soal menahan diri untuk tidak kemana-mana. Apakah memang dari Pemprov juga sudah memberikan anjuran atau surat edaran kepada mungkin karyawan di Jakarta untuk work from anywhere? Seperti itu Bang Ciko? Oh tidak, sama sekali tidak. Artinya ini justru imbauan ini saya sampaikan di kesempatan ini untuk yang memang kalau untuk bekerja dan sekolah tentunya itu menjadi diskresi atau menjadi hak prerogatif daripada perusahaan atau sekolah-sekolah untuk bagaimana secara bijak bisa memilih, apalagi kalau tempat-tempat kerja atau tempat sekolah itu terhalang aksesnya. Itu kan kami tidak bisa memilah-milah terkait dengan itu. Tapi pada prinsipnya saya lebih menyampaikan pada masyarakat yang memang tidak dalam urusan pekerjaan atau urusan pendidikan untuk bisa tetap di rumah, dan apabila memang ada genangan tadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, mencari tempat yang lebih aman sehingga tidak terjadi apa yang terjadi tadi terkait dengan tegangan arus listrik yang begitu besar dan menimbulkan korban nyawa. Dan bila ada hal yang memang perlu penyelamatan atau perlu dilakukan mitigasi secara cepat, bisa mengontak 112 untuk kemudian meminta Gulkarmat atau penanggulangan dan penyelamatan atau yang seperti kita ketahui bersama Damkar untuk bisa datang dan melakukan hal-hal yang dianggap di mana perlu. Bang Ciko, terkait juga soal kejadian yang kemarin di Cilincing, kita sangat prihatin dan menyayangkan ada 3 warga yang meninggal tersengat listrik karena alat elektronik yang terendam banjir. Mengapa di beberapa titik banjir misalnya di Cilincing listriknya masih menyala meski airnya sudah tinggi? Apakah tidak ada pencegahan ketika misalnya air tinggi lalu PLN langsung melakukan pemadaman untuk preventif? Seharusnya ditanyakan ke pihak PLN ya, Mbak Bella ya. Koordinasinya Bang Ciko, maksudnya koordinasinya seperti apa?
Tentunya kami berharap PLN atau instansi-instansi lain melakukan hal-hal yang sesuai dengan SOP ketika mengalami atau sedang terjadi hal-hal seperti ini, dan harapan kita ke depan memang semua bisa melakukan tugasnya sesuai tupoksinya masing-masing dengan lebih baik lagi. Bang Ciko, terakhir rencana mitigasi khusus untuk wilayah pesisir seperti Cilincing dan Marunda gitu? Gimana Bella? Sorry, saya ingin menambahkan, termasuk masyarakat tadi, harapannya tentu secara logis kita juga menjaga diri kita masing-masing, karena kita tentunya punya tanggung jawab terhadap keselamatan diri dan juga keluarga, sehingga mencabut semua colokan listrik, mematikan hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan listrik ketika rumah kita terendam dan lain-lain. Harapan kita memang untuk tidak terjadi lagi. Gimana Bella, pertanyaan berikutnya? Terakhir soal rencana mitigasi khusus Bang Ciko, terutama untuk wilayah pesisir, ini seperti apa? Wilayah pesisir ini memang cukup unik Bella, karena memang ini adalah campuran dari banjir meluapnya air dari sungai dan juga air rob yang naik, dan mudah-mudahan pompa yang kita kerahkan, dan tadi juga sudah disampaikan, saya rasa di paket sebelumnya, pompa terkait dekat wilayah Cengkareng dan lain-lain, Jakarta Barat dan Jakarta Utara umumnya ya, tidak hanya Cilincing dan sekitarnya, harapan kita memang cepat bisa surut dan bisa dibantu surutnya dengan giat dari pompa-pompa dari Dinas Sumber Daya Air. Dan tetap kembali lagi memang kita juga bergantung pada cuaca dalam 1, 2, 3 hari ke depan. Nah, harapan kita cuaca berpihak pada kita, dan mudah-mudahan modifikasi cuacanya bisa berhasil untuk dilakukan, sehingga cuaca yang kita alami kemarin yang menimbulkan efek genangan yang begitu luas di seantero Jakarta ini bisa dikurangi atau minimal diminimalisir. Kita berharap memang tidak terjadi lagi banjir dan juga kemacetan seperti yang terjadi kemarin, dan juga ada sekali lagi kita turut berduka cita atas apa yang terjadi di Cilincing, ada 3 warga yang meninggal akibat tersengat listrik. Terima kasih atas perbincangannya siang hari ini, staf khusus Gubernur DKI Jakarta Ciko Hakim. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Bella.